Bahaya betul. Kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai generasi kita meninggalkan sholat. Bahaya sangat. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sembahyang selama hidup tetap tidak dikatakan kafir. Dosa besar. Dosa besar. Tapi kalau menurut hadis-hadis Rasulullah, wah, ngoi lah. Ngoi orang yang meninggalkan sholat. Makanya Rasul tuh nak meninggal, diingatkannya betul supaya rusak umat bantai. Siapa bilang Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kan datang satu generasi penerus lah, pacil-pacil setelah mereka, pacil-pacil yang jahat, generasi yang buruk. Adha'us shalah, mereka itu melalaikan salat. Tak sembahyang, melalaikan sholat tuh masuk waktu zuhur, duduk tekakak tekiki di warung, masuk waktu asar, tekakak tekiki di warung, masuk waktu maghrib, pergi ke sana kemari, pergi ke warung-warung tua, habis waktu maghrib, masuk waktu isya, tidur di bukau, pangsan mabuk sampai ke subuh. Lelap tau. Ini yang ya Allah ya Karim. Allah sendiri yang bilang melalui firman-Nya, suatu generasi yang buruk mereka itu adha'us shalah. Wattaba'us syahawati fasal fayalqauna ghaya, dan memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu dia itu donganya kadang pengajian tapi tak tergores sedikit pun hati untuk mengikuti pengajian. Ini yang kita takutkan tuh. Ya Allah, janganlah sampai ya tak tergores hatinya untuk apa dibilang, kalau untuk nampaknya kawan berbuat baik biasanya gitu. Malah kalau yang jahat bernafsu ke situ. Bernafsu di situ. Kalau untuk baik mengaji sembahyang, elok aja hari Jumat ramai, dia elok lalang sana baik. Tak tergores, tak malu kah? Kau ada rasa malu lumayan. Basi muasuh ini tidak terfikir tau. Padahal kenapa? Bisa jadi dia ini tak tahu bahaya. Bahaya orang yang meninggal sembahyang itu tak tahu dia. Anggapan dia itu dosa itu dia saja yang menanggungnya. Tak tangguh awak bisa kono. Gara dia itu jadi masalah. Kadang ada sebagian, dosa aku mikul lah. Nah, pukul sibuk. Kau sembahyang tu belum tentu masuk. So aku juga bola. Ngapu urus uang, urus di. Begitulah. Andai kata ada Rasul mengajak manusia, berani dia bercakap kepada Nabi? Nabi, kau urus diri kau sendiri. Masalah masuk surga tu kan udah tahu isi surga ini. Isi neraka ini. Ngapain kau suruh lagi? Berani kita bercakap itu? Tak berani. Jadi bagi uang yang tak sembahyang, entah mana tahu ada yang menasihati, jangan lagi itu jawabannya. Oh iyalah, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Seharusnya seperti itu. Bagi yang mengajak pun pelan-pelan juga. Kadang mau begitu, jangan urus aku. Dia menganggap kemaksiatan yang dibuatnya itu tidak merembes kepada tetangganya. Kalau tetangganya dia yang pura-pura tak tahu, kono. Itu payah. Itulah perlunya kita berdakwah, kita datangi dia. Setidaknya kita mengajak, kumpul di pengajian, mau tak mau dia itu lain hal. Itulah tanggung jawab dakwah. Ada yang bijak tu. Aku walaupun tak sembahyang, tak hendak membunuh orang. Cocok pula. Cocok kata dia. Kita yang sembahyang ni kan banyak pula membunuh orang, berdosa. Dia tidak. Sembahyang tidak, maksiat aja, tapi tak nak membunuh orang. Selamat dia. Pada tak membunuh orang. Dosa minum tua, dosa tak sembahyang, ngasunlah saya nanti. Itu pula dia. Jadi dibandingnya aku ni maksiat, kau tu sembahyang. Dibandingnya sembahyang tu kepada maksiatnya, isi itu tak boleh. Sembahyangnya kelakuan jahat dan perintah Allah tu jangan digabung.
Sembayang tak tanggung ngajin, tapi mencuri kau je. Jangan gitu sih, sembayang tetap baik. Mencuri itu yang salah. Jangan sembayang kok begitu nih, percuma kau sembayang. Kosong sembayang, mencuri tetap sembayang tidak. Kan nampak sih. Jangan kadang-kadang ada orang yang menglogikakan seperti apa? Menganalogi kan apa namanya? Begitu pula dibuat. Jangan sempat seperti itu. Cuma itulah terkadang orang-orang yang udah berbuat baik itu sogan untuk mengajak. Macam manalah kami ilmu sedikit nak mengajak dia lebih pandai dari awak. Kan tak sampai dakwah. Janganlah kita sogan-sogan. Cuma caranya cara yang baik. Seperti itu. Kemudian manakala jadi berdusta tadi hukumnya wajib kalau menumpahkan darah. Kalau tidak berdusta maka menumpahkan darah, jadi tertumpah darah orang yang muslim. Kalau tak berdusta maka wajib berdusta. Kemudian dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang bughah. Apa orang bughah? Orang bughah ini yaitu orang yang durhaka terhadap kerajaan Islam. Dia pembelot, pemberontak dalam kerajaan Islam. Atau mendamaikan orang yang berkelahi. Tuh, diulangnya balik. Atau hendak menyenandungkan akan hati orang yang dilukai akan dia. Kita udah terlanjur bercakap sakit hati kawan bandai ya. Sakit hati, kita buka-buka sakit hati kawan kita. Macam mana supaya hatinya yang terluka itu tadi elok balik, sembuh dia balik. Tidak ada jalan lain selain berdusta, maka hukumnya boleh berdusta supaya hati yang terluka tadi tidak jadi terluka. Kita bongakkan kawan tu. Tersenyum dia balik. Hati yang sakit tadi tak jadi sakit. Kita ni tak pula begitu. Udah sakit hati kawan tadi, periahnya aja. Wah, bongkak lah. Bongkak. Itu dondam jadi. Disimpan. Jangan. Kadang kita cuma bercakap tu terasa kadang. Kadang nengok dia wajah kawan tu bisa berubah. Aduh, bohong kau kawan. Di saat itu nanti kita tahu cepat. Kita apukan balik dia. Entah kita puji balik supaya air muka itu tidak turun tadi menjadi apu balik. Air mukanya udah bawa tadi menjadi tak bawa. Itu bahasa. Kau bahasa kita jauh apa tu Pak Kadus? Menjatuhkan air muka orang berdosa tu. Kita kadang-kadang inilah pelajaran akhlak ni kan penuh juga bantai. Awak cakap-cakap gini, awak nyek kawan awak tadi. Walaupun kan biasa. Punya ada tamu lain, rupanya malu dia. Tengok dia wajah apa nama tu? Lobam muka kawan. Bantai. Kita periahan kan terluka hati dia. Jadi macam mana caranya supaya tak terluka? Dengan berdusta baru bisa. Maka berdusta hukumnya boleh. Kalau tidak ada jalan lain agar hati kawan kita tadi tidak terluka. Sampai jago jangan luka hati saudara gitu tu. Perkataan ni ya Allah tajam betul. Makanya masalah perkataan ni memang dikunci betul. Salamatul insan, selamatnya manusia itu fi hifzil lisan. Jadi tergantung kepada macam mana dia memelihara lisannya. Bisa terjadi pembunuhan gara kombo ni. Asyik ditubi dimaki atau hapu kawan tu di mukanya. Dijoitnya kekuat, dimaki muka orang banyak. Pun tak kau ada parang dekat situ cucunya awak kan? Gara-gara lisan. Laki bini kadang mau gitu saling bunuh. Bapak rahimakumullah. Itu contoh yang udah kita baca. Maka berdusta di dalam yang demikian itu harus
Tetapi ini jagonya betul. Tadi masalah yang wajib, masalah yang mubah, berdusta, dia jelaskannya. Tetapi bahwa siogianya seharusnya, sepatutnya dipeliharakan dari berdusta itu barang sedapat-dapatnya, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita bawa. Yang tadi berdusta itu tidak ada jalan lain berkata dengan benar, maka boleh berdusta. Wajib berdusta kalau kejadian itu bakalan membahayakan pada diri seseorang atau harta seseorang, bahkan bisa menumpahkan darah. Habis itulah yang pertama, menjaga lidah itu tadi daripada berdusta. Satu. Yang kedua, engkau peliharakan akan lidahmu daripada menyalahi janji. Janji adalah latih, kalau tak ditepati menusuk hati. Janji ini, janji kita kepada Allah. Di surah Al-Fatihah itu kita berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon isti'anah, mohon pertolongan. Betul tak? Hadirin, dalam amalan kita itu masuk janji kita. Menyalahi janji, lidah nih. Yang kedua, kita peliharakan lidah tadi dari berjanji, dari kita menyalahi janji. Yang pertama, kita pelihara daripada berdusta. Yang kedua, kita pelihara lidah itu daripada menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap suatu yang engkau janjikan itu. Ini semua kadang bisa kita kono. Mulai daripada rakyat jelata sampailah yang punya tahta. Singgah sana. Kalau berdosa, maka kalau menyalahi janji, maka haramlah hukumnya. Jadi hendaklah disempurnakan janji itu. Maka jangan mudah kita berjanji. Dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu, melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurah. Kecuali sudah berjanjinya gitu, bulan nak membayar. Pokoknya tak tahu duit awak tadi. Tahu anda mengenai bahasa ayak tu. Hanju tu. Bukan tu anda nak bayar. Itu kan darurahnya. Darurat. Sabda Nabi SAW, salasun min kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla man idza haddasa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ada 3 perkara, barang siapa ada salah satu pada yang demikian itu di dalamnya, maka yaitu munafik, dicaplah dia munafik. Wa in sama, walaupun dia berpuasa. Wa in sama, walaupun dia berpuasa. Wa shalla, walaupun dia salat, tetap dikatakan dia munafik. Jika ia puasa dan sembahyang sekalipun. Mentang-mentang dia puasa, mentang-mentang dia salat, apa selamat daripada munafik? Tidak. Dia tak selamat daripada munafik. Kenapa? Karena dia asyik menyalahi janji. Puasa tokun, salat tokun, tapi asalkan berjanji tak pernah ditepati. Kono dia. Yang kedua, seorang yang apabila berjanji maka menyalahi akan janjinya. Seorang apa? Berkata-kata maka ia berusaha. Dah, yang kedua. Itu tadi bukan nyalahi sekalipun. Kemudian munafik, dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun. Jadi ada 3 perkara, kalau kita kojokan salah satu saja dari yang 3 itu, maka dikategorikan kita orang munafik, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Apa yang 3 itu? Ini dia. Berjanji maka ia menyalahi janjinya. Yang berkata, setiap berkata dia dusta. Yang kedua, menyalahi janji,
asalkan berjanji dia salahi janji. Dan yang ketiga, seorang yang apabila dipercaya, dibagi amanah, dia tak jujur, dia khianat. Tiga macam tu. Salah satu saja udah dikatakan dia munafik. Tidak mesti ketiga-tiganya. Berkata bongak aja kau. Berjanji tak pernah dia tepati. Kemudian dibagi amanah tak jujur. Habis itu yang kedua. Yang kedua, yang pertama jaga lidah daripada dusta, yang kedua jaga lidah daripada menyalahi janji. Yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat-umpat akan orang, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seorang daripada kamu bahwa memakan akan daging saudaranya yang mati? Maka benci engkau akan dia. Mengumpat kita peliharakan, jangan kita mengumpat, menghibah. Karena firman Allah yang disebutkan tadi, hafal juga tu. Tapi jangan kita pula terlibat di dalamnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kelompok ini saling menggunjing. Kelompok irit sana, jangan saling menggunjing. Sukukah kau memakan daging saudara kau sudah mati? Tentu kau masuk jijik kepadanya. Kemudian Bapak rahimakumullah, dan hasil makna itu, maksud makna ghibah itu, mengumpat itu, bahwa menyerupakan Allah Ta'ala akan mengumpat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Sangkingkan pihak keji dan haramnya, Allah serupakan menghibah itu macam memakan bangkai. Itu dah. Setiap kita menghibah tu diibaratkan kita tu memakan bangkai saudara kita yang mati. Tak dosa. Habis. Kata Nabi pula, itu firman Allah, mengibaratkan orang menghibah itu seperti makan bangkai dari pihak haram dan kejinya menghibah atau mengumpat. Sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibah, takuti olehmu ghibah itu, jangan masuk ke wilayahnya. Fa innahu asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya asyaddu minaz zina, terlebih sangat dosa. Apanya dosa? Dosanya daripada berbuat zina. Fa innar rajula qad yazni fa yatubullahu alaihi wa sahibul ghibah la yaghfirullah lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Ini bahayanya. Jadi kata Rasul, takuti olehmu akan mengumpat menghibah, maka bahwa mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada berbuat zina. Karena bahwa seorang yang laki-laki terkadang berbuat zina dia, maka tobat dia kepada Allah Ta'ala, maka diampuni Allah Ta'ala dosa zinanya itu. Dan orang yang mengumpat itu tidak diampuni oleh Allah, la yaghfirullah lahu, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya tadi, dosa orang yang berghibah itu, hatta yaghfira lahu, sehingga mengampuni baginya sahibuha, oleh uang yang diumpatnya, saudara kita yang diumpat, sahabatnya yang diumpat tadi, dimaafkannya barulah lepas dosanya berat pula daripada buat zina. Kok begitu elok zina? Bukan sih begitulah pengertiannya. Jangan dibalik. Asun dosa jangan kita bandingkan, nak kita kojokan pula. Asun dosa ini semua nak kita tinggalkan.
Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau laki-laki kadang terkadang berbuat zina, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala. Tapi orang menggibah tak diampuni Allah Ta'ala baginya, hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmashuna wujuhahum bi'adhafirihim faqultu ya Jibril man haula faqalu haula illadzina yaghtabuna an-nasa wa yaquna fi a'radihim. Ini dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bercakap, lalu aku pada malam Isra, saat Isra wal Mi'raj, atas beberapa kaum yang menggaruk-garuk akan segala mukanya. Di saat itu nampak oleh Rasulullah satu kaum yang cakar mukanya, menggaruk-garuk mukanya cakar sendiri. Mereka menggaruk-garuk akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu, dicakarnya dengan kuku, mukanya cakarnya sendiri. Maka kataku, kata Rasulullah, kata Rasulullah, hai Jibril, siapa mereka itu? Nabi Muhammad bertanya, Jibril, siapa? Uang tu, garuk pula, digaruknya mukanya. Maka katanya Jibril, mereka itulah yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu di dalam kemaluan orang. Maksudnya menjatuhkan kemaluan orang itu kehormatan diri. Kehormatan diri. Kemaluan di sini maksudnya kemaluan tadi bukan kemaluan dalam arti zahir itu. Tak seperti itu. Menjatuhkan mereka itu di dalam kemaluan orang. Kehormatan orang itu kita jatuhkan. Jadi itu hukumnya haram. Itulah kojo dia di atas dunia. Jadi jangan kita membuka aib uang, menjatuhkan di dalam kemaluan, kehormatan di uang itu kita jatuhkan. Maka asukkanlah nanti kehormatan orang yang kita jatuhkan, nanti kita garuk wajah kita nanti dengan kuku kita yang tajam, ditajamkan Tuhan nanti. Ya Allah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fal ghibah asyaddu min salasina zinatan fil Islam kadzalika warada fil khabar. Ini kata Imam Ghazali, ghibah itu, mengumpat itu terlebih sangat jahat, lebih besar dosanya daripada 30 kali berzina di dalam Islam. Demikianlah sudah warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Apa sebenarnya makna mengumpat? Inilah kita batas ini. Arti mengumpat itu apa? Bahwa engkau sebut akan manusia dengan yang barang dibencinya akan dia. Bahwa engkau sebut akan manusia, siapa je pun manusianya, dengan barang yang dibencinya akan dia. Kita sebut, kalau kita sebut, benci dia kok didengarnya. Jika didengarnya, sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya, sifat kekurangan pada diri kawan kita itu kita sebut, kekurangannya pada badannya sendiri, badannya bagus togap sebelah, bilang togap karlah badannya di sebelah aja, sebelah tak tanggung macam badan laki-laki gagah, sebelah macam betina. Itu pula betul, itu betul. Tapi kita ceritakan, benci dia kalau dia dengar seperti itu, maka ghibah namanya. Atau pada perkataannya, wah sekolah tu gagap, kombu pun payah, kombu pun payah, awak ajuk kan, seperti itu. Tak boleh. Pada perkataan, atau pada perbuatan. Tengok jalan, kojap melega sampai lega kemai. Itu
Kita cakapkan dia. Atau agamanya, bodoh tak tahu. Macam Fatihah pula dia dulu gitu. Nampak bona malas berlatih. Jangan seperti itu. Atau dunianya, atau kain. Merek tetang Wadimor, tapi kok baru tak pernah cuci. Coba. Mula dipuji, itu Wadimor pula. Wadimor, dan itu dicacinya lagi. Kok donganya? Ini tidak donganya. Kok di donganya bonci dia? Atau rumah, togap tak tanggung, tapi tak bantu. Puji mulu, togap tak tanggung, tapi tak bantu. Macam bukan rumah, bentuk kuburan. Iya dia. Macam kuburan. Kadang ada pula rumah tu macam apa kuburan lah. Atau binatang, tanggung banyak, tapi cuma banyak, tak dipelihara. Kalau menjual ingat tidak ada semua tanggung. Tak pernah ada bagi makan, tanggung bagi makan, biaya habis tidak ada suang. Kalau menjual, cito kan dia, memang betul dia tu seperti itu. Semua itu adalah ghibah, haram hukumnya. Binatangnya, bangsanya, termasuklah suku Melayu. Melayu apa? Bilang Melayu tak elok lah. Suku Jawa ini bilang. Batak ini, Padang ini, Aceh ini. Aduh je kadang-kadang yang tak elok. Suku Aceh tu begini tu. Janganlah. Itu pula dia tahu. Sedangkan suku tu semua, suku bangsa tu Allah yang menciptakan dan barang sebagainya. Maka sekali demikian itu dinamakan mengumpat, lagi zalim. Dan jika ada yang engkau sebut itu benar sekalipun, wallahu alam, syahdan akan datang. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa kita menjaga lidah kita, pertama daripada berdusta, yang kedua daripada menyalahi akan janji kita kepada manusia ataupun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jangan kita menggibah. Kepada Allah semenampun, kepada Bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan apa yang disampaikan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan. Untuk itu saya sudahi dulu sampai di sini. Apa yang saya jelaskan jauh daripada kesempurnaan. Kalaupun ada yang salah silap, marilah kita perbaiki sama-sama. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.